Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita masih pada rumah dengan atap pelana kombinasi ya. Pelana kombinasi, perhatikan visual style kalau saya klik bola biru ya. Nah, jadi bangunannya sudah siap ya. Dinding tiga dimensinya dinding segitiganya semua sudah lengkap ya. Nah, kemudian ini dia ya, atapnya sudah jadi, tinggal melanjutkan ya teman-teman ya. Perhatikan visual style saya kembali ke 2D wireframe ya. Visual style saya kembali ke 2D wireframe. Sedangkan view, perhatikan pada view ya, kita kembali atau berada pada SE isometrik ya. View SE isometrik yang ini. Kemudian perhatikan pada sumbu XYZ ya. Perhatikan pada sumbu XYZ, kita kembali atau kita berada pada sumbu world ya, globe bola dunia normal ya, UCS world. Oke teman-teman, perhatikan ya, ini dia ya atap pelana tunggal kombinasi kita ya. Perhatikan visual style kalau saya klik bola biru, realistic visual style. Nah, ini posisinya masih berdiri ya, atap utama dan atap terasnya masih berdiri. Sedangkan pada gambar contoh atapnya itu tidur ya teman-teman ya. Perhatikan atapnya tidur ya, seperti itu. Nah, ini dia ya. Jadi yang berdiri kita tidurkan ya. Nah, seperti itu. Menidurkan atap ini menggunakan modify rotate ya, modify rotate. Modify rotate yang ini ya. Tapi untuk menidurkan kita harus merubah sumbu Z ya. Perhatikan visual style saya kembali ke 2D wireframe. Jadi untuk menidurkan seperti itu dari posisi berdiri, maka mutarnya tuh seperti ini ya, dari berdiri menjadi tidur ya. Dari berdiri menjadi tidur, maka sumbu Z-nya harus dirubah ya. Sumbu Z harus dirubah. Nah, oke teman-teman, untuk pekerjaan ini karena posisinya kebanyakan garis nih ya. Posisinya kebanyakan garis, sulit bagi teman-teman untuk memahami ya. Jadi lebih baik kita matikan dulu beberapa layar ya. Perhatikan layar di atas ya, perhatikan layar di atas. Nah, oke teman-teman, perhatikan ya. Perhatikan kita matikan dulu beberapa layar. Kecuali yang mana yang tidak dimatikan. Layar lisplang ya, layar lisplang jangan dimatikan. Layar genteng, yaitu genteng 1 ya. Yang ini juga sama genteng 1. Atap utama dan atap teras sama-sama menggunakan layar genteng 1 ya. Lisplang ya. Terus sama bumbungan ya. Bumbungan itu jangan dimatikan. 3 itu saja. Yang lain kita matikan dulu sementara, tidak apa-apa teman-teman ya. Perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya seperti ini ya. Muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini layar 0 untuk gambar 2 dimensi, kita klik lampunya, maka lampunya mati. Oke, kita tiang teras ya. Flat kanopi, diklik saja lampunya ya. Mainan teras, diklik ya, maka lampunya mati seperti itu ya. Lislang jangan ya. Lantai, kusen PJ ya, keramik ya, kaca, diklik aja lampunya maka lampunya mati. Genteng jangan, terus dinding boleh dimatikan ya. Boleh dimatikan dinding 1, dinding 2. Yang lain-lain terserah ya. Oke, seperti itu. Lalu klik 1 kali di layar ya, klik 1 kali di layar. Oh, ini masih ada daun apa ini? Daun pintu jendela ya. Oke. Perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini ya. Nah, ini daun PJ nih. Klik lampunya ya, maka lampunya mati, lalu saya klik 1 kali di layar. Hilang sudah ya daun PJ. Oke teman-teman, perhatikan untuk memutar ya. Untuk memutar, perhatikan visual style, saya klik bola biru. Nah, ini dia ya, atap teras yang kecil dan atap utama yang besar ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Untuk memutarnya tidur seperti itu, sumbu Z ya, perhatikan sumbu Z itu harus arahnya dari sini ke sini. Arahnya dari sini ke sini. Sekali lagi, arahnya dari sini ke sini. Nah, sumbu Z ini kan arahnya masih berdiri ya, vertikal. Nah, itu kita rubah dari sini ke sini ya. Atau searah dengan sumbu X. Yaitu sumbu Z dikembalikan ke sumbu X. Seperti itu ya, diputar ke sumbu X. Ingat teman-teman, saat ini kita berada pada view SE isometrik ya. SE isometrik dengan sumbunya ya. Perhatikan sumbu ini kita berada pada UCS world ya, sumbu normal. Dan visual style saat ini kita berada pada 2D wireframe. Itu jangan lupa ya. Oke, untuk merubah sumbu Z ya, karena kita akan memutar objek ini, kita rubah sumbu Z dulu ya. Nah,
Untuk memutar sumbu Z, kita menggunakan UCS Z aksis vektor yang ini teman-teman ya. UCS Z aksis vektor yang ini ya. Untuk merubah sumbu Z, orto wajib hidup ya. Ortonya wajib hidup, ingat itu ya. Nah, setelah orto hidup, teman-teman pada UCS klik Z aksis vektor ya. Pada UCS klik Z aksis vektor seperti itu ya. Nah, kemudian klik di sini, tarik begini ya. Ini garisnya tegak lurus ya karena ortonya hidup. Lalu klik di sini. Nah, maka Z-nya pindah ke situ ya. Sekali lagi UCS Z aksis vektor. Kemudian klik di sini, tarik ke sini, klik di sini. Ingat garisnya tegak lurus karena ortonya hidup. Nah, kemudian kita akan memutar semuanya sekaligus ya, atap teras dan atap utama ya, menggunakan modify rotate. Ya, modify rotate yang ini. Oke, teman-teman perhatikan ya. Rotate. Nah, ini dia. Klik atau blok objek yang akan dirotate, yaitu semua atap itu ya. Lisplang, atap, dan genteng ya, dan bumbungan atau nok itu. Blok semuanya ya, teras dan utama semua di blok. Nah, kemudian klik icon rotate pada tab modify atau RO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, putar ke atas ya, putar sesuai keinginan yaitu ke atas. Klik pada posisi yang diinginkan yaitu di atas. Aktifkan orto teman-teman ya, wajib hidup nih orto ya. Ortonya wajib hidup ya. Ingat untuk putar tegak lurus, ortonya wajib hidup. Nah, orto tetap wajib hidup. Oke, setelah orto hidup dan sumbu Z sudah ada di sini, blok objeknya semuanya ya, yaitu lisplang, genteng ya, nok, atap teras dan atap utama di blok semua seperti ini ya. Nah, oke, blok seperti ini boleh, blok seperti ini boleh, yang penting blok semua ya. Kemudian klik modify di atas ya, klik modify di atas. Klik rotate, ini dia rotate ya, klik rotate. Nah, teman-teman klik pojok sebelah kanan bawah atau kiri bawah ya. Nah, pojok kanan bawah atau pojok kiri bawah boleh. Pada atap teras boleh, pada atap utama boleh ya, pojok-pojoknya itu. Contohnya pojok kanan bawah atap teras saya klik ya, seperti itu. Nah, tarik ke atas teman-teman ya. Tarik ke atas nih garisnya tegak lurus ya. Lalu klik di atas. Nah, seperti itu. Selesai. Ya, itu dia hasilnya. Perhatikan visual cell, saya klik bola biru. Nah, itu dia ya hasilnya ya. Nah, oke. Visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, oke teman-teman perhatikan karena kita sudah memutar ya, sumbu Z-nya kita normalkan lagi ya. Sumbu Z-nya kita normalkan lagi menggunakan UCS World ya. Globe bola dunia yang ini. Nah, oke teman-teman perhatikan pada gambar contoh ya. Nah, jadi lisplang tuh ada di depan sini ya. Atap teras, mohon maaf. Atap teras itu ada di depan sebelah kanan depan ini ya. Nah, jadi kita pindahkan atap teras ke sebelah kanan depan ya. Nah, jika Anda bingung mencarinya, perhatikan pada orbit ya, saya klik free orbit. Nah, seperti itu ya. Putar sedikit, klik, tahan, dan putar sedikit seperti ini. Nah, oke, cukup ya di situ. Lalu tekan escape untuk membatalkan orbit. Nah, kita pergi ke view seperti ini. Nah, perhatikan teman-teman ya. Kita akan memove ya atap teras ya, yaitu lisplang, genteng, dan nok ini di blok sekaligus ya. Nah, seperti itu. Atap teras ini ya pada poin asalnya itu perhatikan lisplang ya, lisplang pojok bawah belakang ini, kanan belakang pojok bawah kanan belakang. Perhatikan visual cell, saya klik bola biru ya, itu dia. Nah, ini dia pojok bawah kanan belakang ini ya, poin awal. Poin tujuan adalah pojok bawah kanan depan pada atap utama, pojok bawah kanan depan pada lisplang utama ya, seperti itu, lisplang atap utama. Oke, visual cell saya kembali ke 2D wireframe. Untuk memindahkan atap teras menggunakan modify move ya, modify move yang ini. Oke. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, move bebas saja ya.
klik atau blok objek yang akan di move. Kemudian pada tab modify, klik icon move atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Ingat itu ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman untuk move begini autonya boleh dimatikan ya. Untuk move seperti ini autonya boleh dimatikan. Karena ini move bebas ya, pakai poin. Blok objek yang akan di move. Perhatikan, sentuh dan klik list plank teras. Sentuh dan klik genteng teras. Sentuh dan klik knock teras ya. Atau blok hijau seperti itu. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai kena atap terasnya. Atap utama. Ya, jangan sampai kena atap utama. Cukup atap teras ini aja. Yaitu list plank, genteng, dan knock atap teras ya. Di blok. Kemudian klik modify di atas ya. Klik modify. Kemudian klik move. Ini dia move ya. Klik move. Nah, lalu pergi ke list plank sebelah kanan belakang, pojok bawah. Nah, list plank sebelah kanan belakang, pojok bawah yang ini ya. Anda klik di situ pas. Nah, seperti itu. Lalu Anda pergi ke list plank depan sebelah kanan bawah atap utama. Ini dia ya, list plank depan sebelah kanan bawah atap utama. Nah, Anda klik di situ. Nah, pas ya. Seperti itu. Perhatikan visual style. Saya klik bola biru, itu dia ya. Nah, apakah sudah selesai? Belum teman-teman ya, belum selesai. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan kita kembali lagi. Ini kan view-nya kan view rotate ya, view orbit ya. Nah, kita kembali lagi ke view SE isometric. Kembali lagi ke view SE isometric. Nah, perhatikan teman-teman. Ini adalah batas list plank ya, perhatikan visual style, saya klik bola biru ya, visual style saya klik bola biru. Ini adalah batas list plank atap teras dan ini adalah batas list plank atap utama ya, seperti itu. Itu teman-teman harus ingat ya. Perhatikan atap teras harus mundur lagi ke belakang. Atap teras harus mundur lagi ke belakang. Berapa mundurnya? Nah, perhatikan ya, mundurnya berapa? Perhatikan teman-teman ya, pada layar di atas saya klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Saya nyalakan gambar 2 dimensi yaitu layar 0 ya. Layar 0 ini saya nyalakan lampunya, saya klik lampunya ya, lalu saya klik satu kali di layar. Nah, saya ingin tahu teman-teman berapa jaraknya gitu. Jadi gini, perhatikan pada gambar tampak samping kiri ini ya. Nah, waktu kita mengukur list plank teras itu kan dari batas dinding batas genteng teras depan, batas atap teras depan ke ini, ke dinding depan ini kan, yaitu 200 ya kan. Perhatikan visual style, kalau saya klik bola realis 2D wireframe ya. Waktu kita mengekstrut teras, genteng teras, list planknya ya, bukan gentengnya. Acuan kita tuh list planknya ya teman-teman ya. Waktu kita ngukur list plank ekstrut ya, list plank teras, kan acuan ukurannya itu dari garis depan genteng, yang ini kan. Nah, dari garis depan genteng teras ke garis dinding depan ini, pada tampak samping kiri kan, ini tampak samping kiri ya. Nah, itu 200. Nah, di sini perhatikan, Anda perhatikan pada garis atap utama tuh. Nah, garis atap utama itu juga ada di depan dinding ya. Nah, perhatikan kalau view ya, view saya kembali ke view top. Perhatikan ya. Nah, perhatikan. Nah, ini view-nya lari ya, seperti itu. Saya geser ke sini, oke. Nah, perhatikan saya pergi ke view top ya. Ini dia view top. Nah, saya pergi ke view top. Nah, perhatikan. Waktu kita mengukur mau mengekstrut list plank atap teras, kan acuannya itu kan dari ujung list plank ini kan, ujung genteng list plank ini, ujung genteng teras ya, ujung genteng teras ke garis dinding ini kan, dari sini ke sini kita ukur 200. Nah, tapi kan perhatikan pada atap utama. Atap utama itu kan batasnya garis merah ini ya. Nah, garis-garis ini ke sini ya kan, atap utama. Nah, atap utama batas depan dengan dinding itu dia ada jarak. Jadi atap utama itu maju.
batasnya ini maju daripada dinding. Paham ya? Maju berapa ukurannya? Kalau ingin tahu klik dimension di atas ya, klik dimension, klik linear ya, klik linear. Kemudian klik garis dinding atau garis batas atap utama yang warna merah ini ya. Nah, ini garis batas atap utama dan klik apa namanya garis dinding depan ini. Nah, berapa jaraknya? Oh, 50 ya. Jaraknya 50. Klik tulisan itu dimension lalu tekan delete pada keyboard. Nah, itu artinya atap utama ini, atap teras ini harus mundur ke belakang 50 cm. Dia sisi belakangnya ya, sisi belakangnya daripada atap teras ini harus ada di bawah atap utama sejauh 50 cm. Paham ya maksudnya ya? Teman-teman perhatikan pada gambar contoh. Nah, itu dia. Jadi sisi tertentu, sisi sebelah kiri ya. Nah, sisi sebelah kiri. Jadi atap teras itu dia masuk ke dalam daripada atap utama 50 cm. Jadi atap teras ini kita mundurkan ke belakang 50 cm seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Oke dah. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke ini, kita berada pada view top ya. Kita kembali lagi ke view SE isometrik ya. Kembali lagi ke view SE isometrik. Nah, oke teman-teman, ini dia ya atap pelana kombinasi ya. Atap terasnya itu dimundurin ke belakang ya, 50 cm. Seperti itu karena ini kan masih mepet ya sama atap teras, mepet depan ya. Jadi harus mundur ke belakang 50 cm. Perhatikan gambar dua dimensi ini, saya matikan dulu layarnya ya. Perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini layar 0 ini saya matikan lampunya ya. Nah, ini layar 0 ini untuk gambar dua dimensi. Saya matikan lampunya dan saya klik satu kali di layar. Oke. Nah, jadi perhatikan visual cell, saya klik bola biru ya. Nah, jadi genteng, bumbungan ya, dan nok dan lisplang ya. Genteng, nok, dan lisplang daripada atap teras ini harus mundur ke belakang ya. Mundur ke belakang 50 cm. Ya, sesuai yang kita ukur tadi, jarak antara genteng dengan dinding ya. Jarak antara genteng utama dengan dinding itu 50 cm. Jadi genteng teras harus mundur 50 cm ya. Sisinya itu harus mundur ke belakang 50 cm karena ini masih sejajar ya. Seperti itu. Paham teman-teman ya maksudnya ya? Memundurkannya itu menggunakan modify move ya dengan ukuran ya seperti itu. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, ini dia. Klik atau blok objek yang akan di move yaitu lisplang, genteng, dan nok atap teras ya. Kemudian klik icon move pada tab modify atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, arahkan ke tujuan move yaitu ke belakang ya daripada atap utama. Masukkan nilainya yaitu 50 ya yang sudah kita ukur tadi pada tampak samping kiri ya. Nah, lalu enter satu kali. Ini ortonya wajib hidup ya teman-teman ya. Ortonya wajib hidup ya seperti itu. Nah, oke teman-teman perhatikan ya visual cell, saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe. Ingat ortonya wajib hidup loh. Ortonya wajib hidup ya. Ortonya wajib hidup. Ingat saat ini kita berada pada view SE isometrik ya. Jangan lupa sumbu kita saat ini berada posisi normal ya. UCS world yang ini ya. Oke. Teman-teman ortonya sudah hidup ya. Ortonya hidup untuk tegak lurus. Kemudian klik, perhatikan sentuh dan klik genteng teras. Ya, kemudian sentuh dan klik genteng lisplang teras ya, seperti itu. Kemudian perhatikan di sini sentuh dan klik bumbungan teras ya, seperti itu. Atau teman-teman boleh blok hijau seperti ini. Perhatikan saya blok ya. Nah, saya blok itu dari sini ke sini. Nah, ya dari kanan ke kiri atas seperti ini. Dia mengenai genteng, nok, dan lisplang teras saja, tapi tidak kena pada atap utama ya, tidak boleh kena. Oke, sudah diblok ya atap terasnya. Oke, kemudian klik modify di atas ya. Klik modify di atas, lalu klik move. Ini dia move ya, klik move. Nah, seperti itu. Teman-teman klik di ruang kosong di bawah ini. Ya, di ruang kosong, tarik ke belakang seperti ini ya. Tarik ke belakang, masukkan nilai 50. Nah, 50 lalu enter satu kali. Dia masuk ke belakang ya. Seperti itu. Perhatikan visual cell, saya klik bola biru. Nah, itu dia ya, teman-teman ya. Oke ya. Oke. Visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe.
Nah, oke teman-teman, perhatikan pada view. Jika saya pergi ke view top ya, view, saya pergi ke view top. Nah, Anda perhatikan ya. Kemudian visual style saya kembali ke realistic visual style, saya pergi ke realistic visual style. Anda perhatikan nok atap teras ya, nok atap teras itu dia mundur ke belakang 50 cm. Ya, nok atap teras mundur ke belakang 50 cm. Nah, Anda perhatikan batas genteng teras, genteng utama. Batas genteng utama itu yang ini. Ya. Nah, Anda perhatikan pada nok teras, dia masuk teman-teman ya. Dia tidak boleh masuk ke dalam, batasnya itu di batas genteng utama ya. Batas nok teras yang warna merah ini, bagian belakang ini cukup sampai genteng utama. Batas genteng utama ini aja, dia rata, dia kepotong di sini. Set. Nah, dia kepotong di sini. Nah, maka apa namanya, nok teras ini, bumbungan teras ini, bagian belakang ini kita potong ya, sejajar dengan batas genteng utama. Nah, menggunakan ya modify, perhatikan 3D operation slice ya, slice seperti ini. Oke, perhatikan teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, perhatikan ya, ini dia slice ya, memotong objek 3 dimensi berdasarkan arah sumbu. Sumbunya ya berdasarkan dua sumbu ya, yaitu ada sumbu XY, ada sumbu YZ, dan ada sumbu ZX ya, seperti itu. Klik icon slice pada modify 3D operation ya, atau SL enter pada keyboard ya. Kemudian klik objek 3 dimensi yang akan di slice, yaitu bumbungan teras ya. Lalu enter satu kali. Nah, lalu ketik sumbunya. Sumbu mana? Apakah XY ya, apakah YZ, apakah ZX ya. Nah, lalu setelah itu enter ya. Setelah itu enter. Nah, kemudian klik pada poin yang diinginkan. Poin yang diinginkan atau titik yang diinginkan adalah garis depan daripada genteng atap utama ya. Nah, lalu enter satu kali. Oke, itu dia caranya. Oke teman-teman, perhatikan sumbunya ini adalah, perhatikan pada sumbu, perhatikan visual style, saya kembali ke 2D wireframe ya. Visual style saya kembali ke 2D wireframe. Perhatikan sumbu X ya ke arah sana. Sumbu Y tidak saya pakai karena sumbu Y ke arah belakang. Saya ingin memotong secara horizontal. Maka yang saya gunakan sumbu X, dan ada satu sumbu yang masuk ke dalam nih. Namanya sumbu Z. Ingat ya, saat ini kita berada pada view view top ya. Saat ini kita berada pada view top. Ingat itu ya, kita berada pada pandangan atas ini. Kemudian UCS-nya saat ini posisi normal ya. UCS World Globe bola dunia. Ingat itu ya. View-nya kita berada pada view top, dan UCS-nya kita berada pada posisi normal ya, Globe bola dunia. Nah, dengan posisi seperti itu, Anda bisa melihat sumbu X itu ke arah kanan dan sumbu Y ke arah atas. Sumbu Y ini tidak saya pakai, karena dia arah vertikal. Saya ingin memotong arah horizontal. Jadi yang saya gunakan adalah sumbu X. Sumbu X, temannya adalah sumbu Z. Mana sumbu Z tidak kelihatan? Nah, sumbu Z itu turun ke bawah, teman-teman. Tidak kelihatan. Kalau saya putar baru kelihatan. Perhatikan orbit, saya klik seperti ini ya. Saya klik di orbit, muncul bulatan seperti ini. Itu sumbu Z-nya kan kelihatan itu. Nah, ya. Nah, itu yang warna biru itu sumbu Z. Kelihatan nggak? Nah, itu sumbu Z-nya ya, seperti itu. Oke. Tekan tombol escape untuk membatalkan blok. Ini sumbu Z-nya. Tekan tombol escape untuk membatalkan orbit ya. Oke. Kita kembali lagi ke view top ya, teman-teman ya. Kembali lagi ke view top. Jadi kita memotong bumbungan atap teras ini, yang ini ya, bumbungan atap teras yang dipotong ya, jangan yang lain, bumbungan atap teras saja. Saya cuma minta satu ini saja, bumbungan atap teras saja yang dipotong ya. Itu teman-teman menggunakan sumbu ZX ya, perhatikan. Nah, sumbu yang digunakan adalah sumbu ZX yang ini. Nah, berarti ini dirubah ya, sumbu ZX. Oke. Jadi klik icon slice pada 3D operation ya, modify 3D operation slice ya, atau SL enter pada keyboard. Klik objek yang akan di slice, yaitu bumbungan teras, lalu enter satu kali, lalu ketik ZX
ya pada keyboard dan enter satu kali. Kemudian klik pada poin yang diinginkan, yaitu garis depan daripada genteng utama ya, atap utama. Lalu enter satu kali. Oke. Ya, makanya kan catatannya untuk slash ini perhatikan arah sumbu X, Y, Z itu penting ya. Itu dia. Perhatikan visual cell, saya klik bola birunya. Ini dia ya bumbungannya. Oke. Oke, Anda boleh memotong dalam posisi seperti ini pun boleh ya. Nah, Anda klik modify di atas ya, modify. Perhatikan modify di atas. 3D operation ya, 3D operation. Ini dia 3D operation. Slice ya. Ini dia slice. Anda klik slice. Nah, kemudian klik objeknya, yaitu bumbungan. Perhatikan yang menyala itu ya. Jadi jangan diblok, disentuh. Kalau sudah menyala, diklik seperti itu ya, bumbungan teras itu. Sudah, enter satu kali saja. Nah, setelah itu di sini ada permintaan sumbu mana. Perhatikan di command line di bawah ada tulisan XY, YZ dan ZX. Nah, Anda tulis di sini ZX. Nah, ya ZX. Nah, oke, lalu enter lagi satu kali. Nah, lalu klik mana poinnya. Nah, poinnya saya klik permukaan depan. Perhatikan permukaan depan atap utama. Ini dia ya, permukaan depan atap utama. Saya klik saja di sini, tidak masalah ya. Permukaan depan atap utama saya klik. Nah, seperti itu ya. Lalu enter satu kali. Selesai ya. Maka perhatikan, saya sentuh bagian belakang daripada atap bumbungan teras. Dia menyala ya, menyala, lalu saya klik. Nah, lalu tekan delete pada keyboard. Nah, pas dia. Ya, jadi cuma sebatas itu saja ya. Oke, perhatikan. Jika saya klik orbit ya, free orbit, ini dia. Nah, ya muncul bulatan di hijau ya, klik tahan dan putar seperti itu. Nah, itu dia ya, sebatas itu saja untuk bumbungan teras ya. Oke, teman-teman. Ya. Oke, demikian ya, tekan tombol escape pada keyboard untuk membacakan blok. Oke, sampai sini dulu teman-teman ya. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Perhatikan visual style, saya kembali ke 2D wireframe. Kemudian view ya, view saya kembali ke SE isometric ya. Kemudian sumbunya ya, posisi normal ya, sumbu UCS world ya, globe bola dunia normal ya. Oke, viewnya SE isometric. Kemudian pada layar di atas, perhatikan layar, saya klik anak panahnya seperti ini ya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, saya klik semua lampu yang mati, maka lampunya menyala. Saya klik semua lampu yang mati, maka lampunya menyala ya. Nah, saya klik lampu yang mati dan lampunya menyala. Lalu saya klik satu kali di layar. Oke, muncul semua sekarang. Oke teman-teman ya, masih belum selesai. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke, demikian ya teman-teman ya. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.